Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Hafidz Quran. Perempuannya, Madrasah Hafidz Quran. Laki-lakinya, Madrasah Hafidz Quran. Terima kasih. Yang saya hormati orang tua kita, ayahanda, Bapak Mapia Segep, dan tokoh-tokoh masyarakat, anak-anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu lampunya dipadamkan nak, di belakang, di Putri. Lebih baik mati padam lampunya daripada kipas anginnya yang dimatikan. Kalau yang di depan jangan dimatikan karena kameranya nanti tidak kan. Yang bagian belakang lah yang dimatikan. Assalamualaikum anak-anakku yang ada di Madrasah Hafidz Quran El Sahabi. Apa kabar kalian semuanya? Halo, bisa didengar suara saya di goa? Sudah disampaikan. Janus Agus. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu jamaah Masjid Raya, ini acara biasa saja seperti zikir setiap malam Jumat di pesantren. Hanya saja karena saya lama meninggalkan santri, lebih 2 pekan, maka ini salah satu mengobati kerinduan saya sama santri-santri saya. Makanya saya kumpulkan di Masjid Raya ini. Dan insya Allah semoga kita semua warga Madrasah Hafidz Quran yang ada di Desa Bulu-Bulu ini, insya Allah dengan zikir-zikir kita, doa-doa kita, insya Allah bisa menjadi pemersatu umat ini. Amin ya rabbal alamin. Terutama di Kecamatan Tondra, lebih khusus lagi untuk Desa Bulu-Bulu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai zikir, saya ingin menceritakan sedikit tentang pelajaran besar yang saya dapatkan ketika perjalanan umroh kali ini. Kita di pemberitaan secara nasional bahkan internasional tanggal 25 itu terjadi banjir di Jeddah. Ya, dan ketika banjir itu saya ada di situ. Ini akan saya ceritakan sedikit apa yang membuat orang tidak protes. Apa yang membuat orang bisa tenang hatinya dengan segala kejadian yang tidak sesuai dengan apa dia mau. Pelajaran ini yang ingin saya bagikan kepada anak-anakku. Alhamdulillah dengan izin Allah perjalanan umrah saya kali ini di awal pemberangkatan sampai beberapa hari sebelum pulang saya merasa sangat bahagia. Kebahagiaan saya pertama adalah karena mendapatkan pembimbing umroh
yang sangat menguasai betul apa yang harus disampaikan ke jamaah. Jadi kita berumrah lebih kepada di samping ibadah umrohnya, kita betul-betul selama perjalanan umrah itu merasa mendapatkan pencerahan ilmu yang sangat luar biasa. Bahagia betul kita. Baik dari keberangkatan ketika sampai di Madinah, sampai ke Mekah, alhamdulillah di Masjidil Haram di Mekah. Di situ di akhir 2 hari sebelum sebelum pulang, kita mendapatkan ujian yang di luar dugaan kita. Semua yang enak-enak yang kita rasakan tiba-tiba ada kejadian yang tidak disengaja terjadi dan tidak bisa dihindari. Dan yang membuat saya heran adalah tidak ada satupun jamaah yang protes, dan ini bisa diprotes. Semua tenang dan semua menerima keadaan ini. Dan kesalahan ini sebenarnya sangat fatal. Kenapa? Karena harusnya di Mekah, ketika di Mekah itu alhamdulillah kita mendapatkan fasilitas hotel bintang 5 karena memang sesuai dengan bayaran, ya, sesuai dengan yang dibayar. Ada kekeliruan, ternyata yang bookingkan hotel harusnya 5 hari hanya terbooking 4 hari. Kesalahannya berawal dari situ. Walau mengakui dan merasa minta maaf, dia telepon dan saya dengar langsung dari Indonesia, dari Makassar, bahwa saya sudah 2 pekan yang lalu sudah ingin memperpanjang 1 hari berikutnya, tapi semua hotel penuh dan saya tidak berdaya dengan itu. Mohon doanya, tapi kalau kemungkinan terburuk adalah sama semua jamaah diajak jalan-jalan ke Taif. Di Taif itu ada sejarah juga, di situ ada Ibnu Abbas, di situ kuburannya, dan ada masjid besar di situ namanya Masjid Ibnu Abbas. Dan tempat hijrahnya Rasulullah. Tidak ada jadwal ke sana, harusnya ke sana malam-malam. Kemudian setelah itu ke Jeddah, yang harus di Masjidil Haram, pindah ke Jeddah, ke hotel juga yang sama kualitasnya dengan ada Masjidil Haram, tapi sudah di Jeddah. Artinya untuk mendapatkan keutamaan tawaf dan kebaikan-kebaikan di Masjidil Haram, 1 hari kita tidak dapat. Kita ke Jeddah, di samping Masjid Qisas namanya, Masjid Qisas. Salat subuh alhamdulillah kita masih sempat di Masjid Qisas kita salat berjamaah subuh. Setelah salat subuh kelihatan mendung. Ketika mendung, ada jamaah yang mau pergi belanja, tapi penjaga hotel mungkin karena penduduk di situ tahu, jangan keluar. Alhamdulillah tidak ada yang keluar. 1 jam hujan, baru kita lihat semua jalanan sudah seperti laut semua jalanan. Sudah laut semua, tidak ada bisa dilewati. Kemudian ada informasi bahwa bandara di Jeddah ditutup. Padahal malam itu sudah harus pulang sebenarnya jadwalnya. Beberapa jam menunggu, kita sudah gembira karena katanya kemungkinan besar besok baru kita terbang. Jadi tenang-tenang saya di sini karena toh kita di hotel. Ternyata beberapa jam kemudian ada informasi harus ke bandara apapun jalannya. Karena pesawat menunggu dan 60% dari jamaah yang sudah naik pesawat pasti sudah terbang. Kita datang atau tidak? Nah salah itu kapal lutu. Alhamdulillah salah satu teman turun di hotel yang merasa bertanggung jawab 3 orang. Ayo kita jalan sampai setinggi mana itu air dan di mana bisanya mobil sampai diparkir. Baru kita jalan ke situ. Turunlah beberapa teman. Ternyata alhamdulillah ku menceng itu letut tetefosi. Jadi kalau kita menceng-encet tanah japa sampai di pusar itu air. Dan itu kemungkinan terburuk. Akhirnya semua sepakat kita turun. Diterobos saja itu air. Dan alhamdulillah kita jalan kaki sampai di sini sampai dekat Cofe dengan air. Bal itu di atas aspal itu.
Kadang-kadang kubela terlalu lange. Namanya kamu salok di banyak air di Senjai karena kebetulan rombongan saya orang Senjai semua 45 orang. Akhirnya sepakat jujung semua koper sendiri. Kemudian kita lintasi air yang kalau perempuan pasti sampai di sininya karena pendek biasanya perempuan itu. Dan alhamdulillah mau ke bandara lagi, masya Allah. Jadi itu mobil sudah sampai kami yang berdoa yang banyak karena ini sopir tidak tahu mau kemana arahnya bisa sampai ke bandara karena tertutup semua jalanan. Jalan saya terus mobil. Dan masya Allah harusnya hanya 1 jam perjalanan menjadi lebih 4 jam. Baru bisa kita tembus ke arah ke bandara. Nasabak tatale bahasa ugi neko tatale atau melintang di jalan-jalan karena di bawah arus air dan ditinggalkan begitu saja. Tapi alhamdulillah kesimpulannya bisa pulang. Walau jadwal jam 9 malam, alhamdulillah jam 4 subuh baru terbang. Dan alhamdulillah selamat semua. Ini bukan cerita ini yang saya inginkan, tapi adalah kenapa ada orang banyak ya, kemudian kayak tidak ada sedikit pun kekesalannya dengan kejadian ini. Pertama, saya melihat adanya komunikasi yang baik. Yang kedua adalah adanya layanan yang baik. Karena pihak travel sudah memberikan yang terbaik, layanan yang terbaik, memberikan ilmu terbaik. Dan kesimpulannya yang membuat orang bisa tenang itu tidak ada lain adalah agama ini. Kung kaita wefahange di agama, insya Allah dalam kondisi bagaimanapun orang bisa tenang. Kondisi terburuk sekalipun, mau gempa, mau banjir, mau tsunami, kejadian-kejadian seperti itu yakinlah ada di antara hamba-hamba Allah yang dipilih yang hatinya tetap tenang dalam kondisi yang paling sulit. Dan yang biasanya dipilih seperti ini adalah mereka yang memang bukan baru berzikir kepada Allah ketika kejadian, tetapi hidupnya memang dipenuhi dengan kebaikan. Hidupnya memang selalu berniat baik. Hidupnya memang selalu berpositif thinking kepada siapapun. Sehingga kejadian apapun akan terasa baik. Ini yang saya lihat. Bahkan kejadian itu membuat mereka ketawa yang harusnya mereka marah. Ketawa mereka. Saya mendapatkan ibu yang sangat luar biasa. Baru dari 45 orang itu ada yang pakai kursi roda salah satunya. Dievakuasi 4 orang yang gotong itu di atas air. Dan setelah itu mereka ketawa di mobil kayak tidak ada kejadian apa-apa. Saya bilang luar biasa pengaruhnya agama ini. Oleh karena itu anakku sekalian, inilah yang ingin saya sampaikan kepada anakku kenapa saya kumpulkan malam ini. Yang pertama adalah menjadi penghafal Quran walau tidak hafal-hafal. Saya ulangi. Menjadi penghafal Quran yang tidak hafal-hafal, jangan kecewa. Karena yang kita inginkan dari hafalan kalian, yang Allah inginkan bukan hafalannya semata. Coba lihat ayat itu, tidak ada mengatakan hafallah, bukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh membaca. Ketika anak-anakku sudah diberikan kemampuan bersabar berjam-jam membaca Quran, berusaha menghafalnya kemudian tidak hafal, tidak usah kecewa. Karena kamu, anak-anakku sudah dimuliakan oleh Allah lewat bacaan-bacaan tak. Dan alhamdulillah akan ada peristiwa-peristiwa satu saat yang tidak menyenangkan hidup ini. Akan ada kejadian-kejadian satu saat tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi orang yang senantiasa pernah selalu berbuat baik, berbaik sangka kepada Allah, selalu bahasa lisan-lisannya dengan zikir kepada Allah. Insya Allah, saya ulangi, dalam kondisi bagaimanapun hatinya tetap tenang dan menerima apapun yang Allah tetapkan. Saya alhamdulillah sudah berdoa terus supaya dikasih nikmat bisa tidur di pesawat.
Bayangkan kalau 11 jam orang duduk, nah dia lima tindro. Oh, saya sahabat tahu. Waktu ke sana saya tidak berhasil tidur. Sebenarnya saya tidak sakit, tapi ada obat flu, obat manis itu obat. 4 saya minum. Dengan harapan mudah-mudahan ini ada efeknya, karena obat itu biasanya kan ada apanya itu. Ya ada membuat orang bisa tidur biasanya. Saya minum sebelum saya bismillah, mudah-mudahan tidak ada efek negatifnya. Saya minum, berharap bisa tidur. Ya Allah kasih saya kenikmatan bisa tidur dalam pesawat. Alhamdulillah tidak tidur juga. Tapi saya dikasih nikmat lain. Andai kata saya tidak tidur, saya tidur, saya tidak mendapatkan nikmat ini. Nikmat apa itu? Alhamdulillah selama di pesawat bisa baca Quran 12 juz. Saya bilang ini nikmat dari tidur ini. Jarang-jarang saya bisa dalam keadaan di atas darat bisa membaca sekali duduk. Saya baca 12 juz. Alhamdulillah saya dapat nikmat bisa baca Al-Quran 12 juz di pesawat karena efek tidak bisa tidur. Kalau selesai 1 juz, saya begini lagi berusaha lagi baru kasih tidur saya enggak. Belum, baca lagi. Sampai alhamdulillah mau mendarat selesai 12 juz. Saya bilang ternyata Allah mau memuliakan saya dengan baca Quran 12 juz di atas pesawat. Dan ini saya berharap semua makhluk yang ada di atas itu mendengarkan bacaan saya dan menjadi saksi nanti di akhirat. Bahwa saya pernah membaca Quran di atas, bukan negeri di atas awan ya. Baca Quran di atas awan. Dan ini ada kenikmatan tersendiri. Alhamdulillah ini saya rasakan. Yang ingin saya sampaikan kepada anakku, kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah akan menimbulkan dampak positif nanti di saat kita dalam keadaan kondisi tidak menguntungkan. Makanya keimanan seseorang itu bisa tampak ketika dapat ujian. Kalau tidak ada ujian semua orang sama imannya, sama aja. Tapi ketika orang mendapatkan kesulitan hidup, kemudian dia bisa tenang, dia bisa lebih dekat kepada Allah, disinilah hebatnya. Disinilah hebatnya. Dan saya berharap semua yang ada di masjid ini insya Allah mendapatkan kenikmatan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya berharap anakku semua dari sekarang pertama selalu berniat baik. Karena niat baik ini yang mengantarkan kita bisa jadi orang baik. Yang kedua, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Yang ketiga, jangan pernah menyalahkan kejadian yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Saya alhamdulillah, kalau ada sesuatu keinginan besar saya tidak tercapai, saya hibur diri saya. Agak ngari lo nada yang nggak faham Allah Ta'ala lebih besar dari ini. Selalu begitu. Dan kelihatannya selalu Allah kasih lebih daripada yang saya inginkan. Tentunya dibarengi berbaik sangka, kemudian banyak berzikir kepada Allah. Saya doakan santri saya setiap tahun, ustadz saya ada yang mewakili madrasah Hafidz Quran untuk pergi berdoa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Karena kalau kita banyak begini tidak mungkin bisa diatur kalau bukan kekuatan doa. Tidak bisa nih. Kekuatan manajemen apa yang bisa manage ini? Uang apa bisa dipakai, bisa kasih makan begini banyak orang, bisa kasih tenang orang begini, bisa kasih fasilitas, tidak ada. Orang punya perusahaan besar saja yang jelas-jelas uangnya sekian ratus juta per hari, belum tentu punya keberanian seperti ini. Nah kita ini tidak tahu dari mana uang tak. Tapi Allah pilih kita. Saya sampaikan ke guru kita, Kiai Haji Bakhtiar Nasir, ketika beberapa minggu yang lalu pernah ketemu di Makassar secara tidak sengaja. Karena beliau tidak bilang kalau lagi di Makassar, tiba-tiba saya tahu beliau ada, saya temui. Saya menyampaikan, Ustadz, mohon maaf. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada saya hari ini saya sampaikan beliau. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada saya. Alhamdulillah
saya diberikan kenikmatan untuk siap bersusah-susah demi kebaikan orang banyak. Jadi saya alhamdulillah sekarang Ustaz, di tengah kesulitan saya tapi orang lain banyak mendapatkan kebaikan dari kesulitan yang saya hadapi. Dan mohon maaf, saya sampaikan ke beliau, kalau ada program-program besar yang lain, kalau mungkin kelihatannya tidak saya sambut atau bukan tidak saya sambut, di kepala saya cuma satu, bagaimana caranya santri bisa makan. Bagaimana caranya supaya santri bisa tenang. Bagaimana santri bisa cukup toiletnya, bisa cukup air minumnya, bisa cukup air mandinya, bisa belajar dengan baik, bisa membangun lagi supaya lebih banyak orang bisa datang ke Tondra baca Quran, mempelajari agama Allah. Cuma itu yang saya pikirkan, selain itu tidak bisa, Mak. Tapi subhanallah, mungkin karena Allah berikan nikmat ini sehingga nikmat-nikmat yang lain ikut. Mungkin orang bilang, megatoro doina ustaz se egana santrina lausi umroh. Dua foi. Pergi umroh baru berdua. Alhamdulillah tidak ada uang saya pakai pergi umroh. Saya dibayarkan, istri saya dibayarkan. Anehnya lagi saya sampai di Mekah ada yang kasih uang 10 juta untuk belanja. Saya bilang, kuya tanya belanja, kuya didoain oleh fakir school di pesantren itu. Ada yang bawakan uang cash, tapi Ustaz, tak pakai belanja, uang 10 juta. Yang saya tidak terpikir. Setelah itu ada yang lihat, Kak Ustaz, ada di Mekah. Saya bilang, ada ke ibu. Sekira ada juga di Mekah mau ketemu saya. Nomor rekening tak Ustaz. Supaya tak belanja, kirim lagi uang. Ustaz, tabe kirim kakak nomor rekening tak supaya tak belanja-belanja. Tidak sampai belanja-belanja begitu. Kalau ada uang bagaimana caranya supaya santri makan. Itu judulnya. Jadi dikirimi uang apa, yang saya ingat adalah kalian. Padahal itu uang untuk saya maksudnya supaya bisa belanja, bisa enak di sana. Tetap yang saya pikirkan santri saya bersama guru-guru saya. Ini sekedar menyampaikan bahwa saya ulang-ulangi terus ini nak. Ketika sudah sibuk Miki, waktu tak untuk kebaikannya orang lain, yang kita butuhkan orang lain yang bawakan tanpa kita minta. Tanpa kita minta. Allah yang datangkan lewat orang. Dan ini yang sering saya rasakan. Saya tidak sempat bawa uang ke sana, tapi ternyata sudah ada yang siapkan uang. Langsung Ustaz tabe, Pak Berena ya anu. Jamaah yang bersama saya. Jamaah yang bersama saya satu orang ada yang tabe Ustaz. Ada lagi dari Makassar tabe Ustaz, ada lagi dari Makassar tabe Ustaz. Masuk di rekening tak. Ini sekedar tahadus bin nikmah. Betapa kita ketika sudah di jalan Allah jangan pernah kecewa. Karena kesulitan yang kita akan hadapi Allah yang insya Allah. Mudah-mudahan pelajaran terbesar beginilah yang juga bisa dipahami dan dipelajari oleh anak-anak saya di dalam kelas, di luar kelas. Banyak ilmu dalam kelas, tapi banyak juga ilmu yang di luar kelas yang kalian harus pelajari. Sudah tersambung nak? Belum? Ini signal kayak yang kurang bagus. Assalamualaikum El Sahabi. Masih Cengho. Bukit Baruga. Tokyo. Papanjai hadir. Magati kan kau ya Rob. Ini pembelajaran, mudah-mudahan berikutnya bisa berhasil. Ya. Oke, sebelum kita masuk Isa, mari sama-sama kita berzikir. Semoga lewat lafaz-lafaz zikir kita, insya Allah memberikan keteduhan kepada warga desa Bulu-Bulu semuanya. Allah persatukan hati-hatinya untuk membangun desa ini. Allah persatukan hatinya, insya Allah Kecamatan Tondra semua berpikir positif. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, baik camatnya, kepala desanya, kepala dusunnya, RT-nya,
semuanya insya Allah kita dukung. Karena itulah yang Allah pilih. Karena kita sudah memberikan pilihan terbaik, ternyata Allah menetapkan apa yang memang Allah tetapkan. Semua sudah berusaha. Kemenangan kita semua, menang semua. Yang pertama, kemenangan bagi yang lebih banyak suaranya adalah setelah ditetapkan dan setelah dilantik, niat-niat baiknya sebelum menjadi calon, insya Allah dibukakan jalan-jalannya oleh Allah, sehingga insya Allah kepemimpinannya yang mengantarkan rakyat kepada warganya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bukan tidak menang, cuma yang kurang suaranya secara umum. Saya bicara untuk skop Kabupaten Bone. Yang lebih kurang suaranya daripada yang banyak. Kemenangan tak adalah ketika setelah ini bisa lebih dekat dengan Allah dan berzikir, menerima apa yang Allah tetapkan karena kita sudah berusaha. Sehingga di pemilihan ini tidak ada menang, tidak ada kalah, semua pemenang karena selalu berbaik sangka dengan apa yang Allah takdirkan. Semoga mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua. Dan saya mohon maaf, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan siapapun. Saya tidak sampaikan kepada siapapun di masjid ini bahwa saya mau bikin acara, mau menyampaikan, tidak ada. Ini murni inisiatif saya bersama dengan ustadz-ustadz yang lain, bahwa keberadaan pesantren insya Allah harus menjadi penyejuk hati bagi semua, siapa saja. Maka kita akan mendoakan semua, dan setelah ini semuanya mendukung apa program-program bagaimana desa kita ini bisa maju ke depan. Bagaimana Tondra ini bisa lebih berkembang daripada kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Dan tentunya doa-doa terbaik kita pada malam ini insya Allah akan menjadi penentu dan menjadi penunjang dari kebaikan-kebaikan yang akan bergulir di desa ini, di kecamatan ini. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Mari sama-sama berzikir, beristighfar. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini Allah berikan kenikmatan kita bisa beristighfar di dalam kesendirian dan bisa beristighfar. Kemudian kita ingat dosa-dosa kita. Allah berikan nikmat beristighfar ini dengan mencurahkan air mata sebagai bentuk penyesalan kita terhadap kelalaian kita, terhadap dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan itu bukti bahwa Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari sama-sama. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih.
Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ya Rabbana, jadikan kalimat istighfar ini ya Rabbana sebagai penyuci, pembersih hati-hati kami. Bersihnya hati kami ya Rabbana, yang menjauhkan kami dari rasa takabur. Bersihnya hati kami ya Rabbana, yang menjauhkan kami daripada sifat dengki, iri terhadap nikmat yang diberikan, yang diterima oleh saudara-saudara kami. Istighfar kami ya Rabbana sebagai pembersih hati ini, untuk bisa senantiasa bersabar dari setiap sesuatu yang terjadi yang kami tidak inginkan ya Rabbana. Menjadi bersih bagi hati kami untuk senantiasa bersyukur dari setiap nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Rabbana, agar bisa kami merasakan bahwa nikmat oksigen kami saja yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini ya Rabbana tidak ternilai daripada dibandingkan nikmat yang lain. Apalah artinya nikmat lain ketika oksigen ini berhenti ya Rabbana? Apalah artinya kenikmatan yang lain ketika nafas ini berhenti ya Rabbana? Semua nikmat apapun yang telah Kau berikan kepada kami, ketika nafas ini berhenti, nikmat itu tidak ada gunanya ya Rabbana. Ya Rabbana, berikan kenikmatan kepada kami bisa merasakan nikmat terkecil sekecil apapun. Menurut kami bisa kami merasakan bahwa nikmat itu tidak ada kecil, karena semua pemberian-Mu adalah besar ya Rabbana. Ya Rabbana, jauhkan kami dari hamba yang senantiasa kufur terhadap nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Kekufuran karena begitu banyak nikmat yang tidak kami bisa rasakan bahwa itu nikmat dari-Mu. Nikmat bisa beristighfar, nikmat bisa sholat, nikmat bisa berbuat baik, nikmat bisa bersangka baik, adalah nikmat yang kadang kami lupakan ya Rabbana. Kami kadang baru merasakan nikmat besar ketika uang kami bertambah, ketika pangkat kami naik, jabatan kami, ketika semua keinginan kami terpenuhi sesuai dengan takaran-takaran kami. Padahal begitu banyak nikmat yang kami tidak bisa merasakannya ya Rabbana. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullah
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari sama-sama berdoa. Mudah-mudahan insya Allah, saya ulangi lagi, mudah-mudahan dengan terbiasa kita berzikir ini menjadi awal nikmat dari Allah, dibiasakan berzikir sendiri. Bahkan di setiap saat lisan ini bisa melafadzkan kalimat-kalimat Allah yang lebih mudah dari kita. Apa saja, salawatkah, tasbihkah, takbirkah, tahmidkah, yang paling mudah bagi kita. Semoga Allah berikan nikmat kita, lidah ini senantiasa tergerak untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah menjaga hati-hati kita. Semoga Allah satukan hati umat ini untuk memberikan yang terbaik untuk desa ini, untuk kecamatan ini, untuk kabupaten ini, untuk provinsi ini, untuk Indonesia insyaallah secara umum, dan untuk dunia Islam pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum, Ananda yang ada di El Sahabi, bisa tersambung? Assalamualaikum. Sudah disambung dengan mic-nya suaranya. Hah? Oke, lupakan saja. Nanti berikutnya ya. Satu, ingin saya sampaikan kepada anakku. Pertama, mulai dari sekarang perbanyak berzikir, perbaiki sholat-sholat sunnata, terutama sholat malam tak. Insya Allah sekarang sudah tanggal 27 ya. Acara wisuda tanggal 25 Desember. Artinya hanya menghitung hari saja. Dan ini acara tidak mungkin bisa terlaksana, tidak bisa mungkin sukses kalau bukan Allah yang tolong. Saya ulangi, jumlah santri yang ada sebuah wisuda pertama di Tondra ini dan sekarang ini 2 kali lipat jumlahnya, 2 kali lipat. Artinya kemungkinan besar tamu kita 2 kali lipat banyaknya daripada kemarin. Kalau Allah kehendaki. Ini tentu butuh doa-doa khusus. Semoga dengan banyaknya kita semakin ada kekuatan besar untuk bangsa ini. Kita berpikir begitu. Dan insya Allah semoga paling lambat ke depan tanah yang sudah kita rapikan di sekitar but 7 dengan but tembok, insya Allah sudah kita akan mulai gali pondasi. Persiapan penerimaan santri baru. Jadi saya sudah berpikir santri baru. Insya Allah, karena setelah wisuda sudah ada pamflet lagi penerimaan santri baru. Bulan 1, bulan 2 penerimaan santri baru, bulan 3 tes, bulan 4 pengumuman, bulan 8 masuk. Di mana mau masuk kalau tidak ada tempat? Ini masalahnya. Ya. Saya ulangi, saya mau tes semangatnya. Kalau seandainya 1000 pendaftar, kalian rela tidak diterima semua atau rela diterima semua? Diterima semua atau setengahnya saja? Semuanya. Makanya dari sekarang berdoa supaya ada lagi gedung. Ya. Dan ustadz tidak melarikan diri. Tidak ada ustadz yang melarikan diri. Mate tahu enak kue gak tahu lo di viara kasih nah tidak masuk, tidak bertambah penghasilan. Kalau berpikir begitu ustadz salah mana ki? Karena ini bukan pekerjaan ringan. Ini masya Allah. Hanya orang yang bisa tahu surga saja yang bisa melakukan. Kalau tidak ada bayangannya surga, orang tidak mau memelihara bagi banyak orang. Hanya orang-orang yang tahu bahwa ada surga, ada kematian, ada kenikmatan kubur. Itu hanya yang bisa menguatkan kita. Kalau tidak ada, tidak mungkin. Ya, kita optimis dan saya sudah minta. Ketika masuk di Raudhah saya sudah minta. Ketika sudah tawaf saya minta. Ketika sudah saya minta. Ya Allah berikan kemampuan terima semua santri yang mendaftar. Sudah saya minta. Kalau saya nanti tidak terima semua berarti ada persoalan lain. Tapi saya sudah berniat baik. Karena negara ini butuh orang baik yang banyak. Saya ulangi. Negara ini butuh orang baik yang banyak. Selama ada di komunitas tiap hari bisa baca Quran, apapun keadaan tak pasti lebih baik daripada tidak di tempat seperti itu. Itu saya yakini. Maka bantu saya dengan doa termasuk jamaah Masjid Al-Manar. Semoga kita punya tempat sehingga berapapun santri bisa kita terima dan bisa kita tampung. Karena tanah sudah cukup luas.
Cuma masalahnya adakah yang digerakkan hatinya yang belikan bahan-bahan bangunan? Adakah yang digerakkan hatinya bisa gaji tukang setiap saat? Adakah digerakkan hatinya alhamdulillah santri tidak kelaparan? Dan seterusnya. Kalau tergerak semua, Lafasa bisa kita bangun, Togeo bisa kita bangun. Dan semua nanti itu kalau sudah ada santrinya dan semua mengaji, Masya Allah, akan ada kebaikan untuk di mana anak itu beradab. Mudah-mudahan aku tanda-tanda itu jaja tanda-tanda. Kung kalau di jama magelok mana sedih panat denge. Semakin bertambah uang, semakin enak perasaan dan seterusnya. Mudah-mudahan keberkahan ini ada. Dan ini yang kita kejar. Ini yang kita kejar. Dan mohon maaf, terima kasih anak-anakku. Saya dulu tuh penasaran kalau ada tamu ketika masuk di pesantren, kalian sambut dengan barisan di jalan. Begitu masuk di pesantren keluar air matanya. Saya penasaran apa yang membuat mereka ini terharu. Terima kasih, tadi malam saya rasakan itu. Karena saya tidak tahu kalau kalian mau sambut saya. Tiba-tiba saya dapat kejutan, kalian berdiri semua di jalan. Kayak presiden siapa mau datang. Ternyata yang datang presidennya M. Haki. Ya, saya lihat kalian, ya Allah. Baiknya ini santriku, saya masuk, saya lihat bersih semua M. Haki. Dan saya gembira sekali. Kegembiraan saya, alhamdulillah ada di jalan ini. Ustadz saya hebat-hebat semua. Walau saya tidak ada teratur semua santri. Bisa Mika istirahat di Makassar 3 hari. Ya, saya mohon maaf nak, saya di Makassar difasilitasi. Begitu saya turun, sudah ada yang siapkan apartemen. Disuruh istirahat beberapa hari di situ. Istirahat katanya Ustadz di sini, biar enak badan tak, perasaan tak semua fikir baru pulang ke Tondra. Saya sudah bermalam enak sekali tempat itu. Tapi tidak tenang saya karena sudah lama tidak lihat santri saya. Halo? Senyum kit. Artinya seenak apun tempat itu, walau di hotel, kalau jauh dari santri saya tidak ada enaknya. Makanya cuma semalam saja. Padahal saya terserah Ustadz mau berapa malam di situ. Bahkan dia bilang, Ustadz tidak bagus kelayanan saya. Ustadz apa kurangnya kamar tak? Akan saya penuhi semua. Kenapa cepat sekali pulang? Saya bilang tidak. Pertama anak saya ada yang kecil 2 sudah lama saya tinggal. Yang kedua santri saya terlalu lama bagi saya ini meninggalkan santri. Terima kasih. Ya Ustadz datang lagi nah. Dan itu digratiskan bagi saya. Kalau saya mau bayar mahal itu bayarannya juga. Kalau berhari-hari saya terserah Ustadz mau seminggu di situ, mau sebulan boleh pakai itu apartemen saya di Makassar. Masya Allah punya tempat lagi. Ya, bahkan pernah bilang kalau mau Ustadz tidak apa-apa santri tak bermalam di apartemen. Hebatnya ya minimal Ustadz-ustadznya lah kalau ke Makassar bisa dapat fasilitas itu. Ya, nanti kalau ada ke Makassar boleh kasih tahu saya Ustadz maka bermalam di apartemen. Nanti saya kasih tahu pemiliknya. Ini ada lagi orang baik yang karena kebaikan yang kita lakukan digerakkan lagi hatinya untuk kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh ustadz, kepada anakku semua yang telah menjaga madrasah Hafidz Quran selama saya tidak ada. Ya, selama saya tidak ada, saya melihat semua perkembangan kalian di lewat WA, apa yang dilakukan ustadz-ustadz kalian, bagaimana ujian dikawal dengan baik, bagaimana proses pembelajaran, semua berjalan dengan baik. Bagaimana program tahfidz, bagaimana simaan, bagaimana di Togyo sudah ada yang pergi simaan, luar biasa. Luar biasa, ini yang membuat saya bahagia, Masya Allah. Semua sudah ditempati mengaji. Ya, Masya Allah, terima kasih. Terima kasih semuanya, jamaah. Terima kasih semua Pak Amin. Terima kasih Mega, Masya Allah. Pak Amin hadir. Wajah tos yang ada dikatakan kau betul, wareki kesempatan tapi nanti mas sumpah aja. Magalotos sedikit kata fau. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan setelah ini kita jaga ini kampung. Kita bersatu semua untuk memajukan desa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.